Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini saya akan merakit lampu emergency yang nanti sumber dayanya itu bisa menggunakan baterai tipe XLT seperti ini. Walau di marketplace itu sudah banyak ya kalau lampu emergency yang langsung bisa dihubungkan ke baterai tipe XLT seperti ini. Namun di sini saya akan mencoba untuk merakitnya sendiri. Bahan-bahan yang saya akan gunakan dalam video kali ini adalah konverter. Ini saya beli dengan 3D printing ya. Jadi konverter ini bisa nanti dipasang ke baterai XLT. Kemudian soket untuk output baterai XLT ini di online banyak. Tanpa perlu custom pun ini banyak yang jual. Lalu saya akan menggunakan box tipe seperti ini yang sudah saya custom dengan melubangi. Nanti di sini yang atas ini untuk bagian lampunya, saklar, voltmeter, dan akan ada port USB-nya. Lalu selanjutnya akan saya gunakan tentu port USB-nya. Ini yang otomatis 5 volt ya, jadi tanpa penstabil tegangan lagi, nanti outputnya akan langsung 5 volt. Lalu tentu saja saklar, penstabil tegangan 7812 yang akan saya lengkapi dengan Elco 35 volt. Lalu lampu 12 volt, di sini saya menggunakan lampu kris seperti ini yang menggunakan tegangan 12 volt. Dan juga voltmeter 3 kabel seperti ini. Dan skema rangkaian yang akan saya gunakan adalah seperti tanpa berlama-lama, kita mulai saja langsung untuk proses perakitannya. Dan untuk boxnya ini semuanya sudah saya custom ya, sudah saya beri lubang, baik nanti untuk posisi baut maupun posisi dari kaki outputnya ini. Untuk boxnya tentu rekan-rekan bisa kreasikan sendiri, rekan-rekan bisa membuat yang lebih baik tentunya daripada ini. Dan untuk boxnya ini juga sudah saya lubang-lubangi, jadi langsung aja ini kita pasang. Dan sebelum memasang ini tentunya perhatikan dulu untuk kutub outputnya ya. Jadi kutub outputnya ini yang sebelah kiri dalam posisi seperti ini, yang sebelah kiri adalah positif, yang sebelah kanan adalah negatif. Untuk tidak lupa nantinya di sini akan saya beri tanda bahwa yang di sebelah kiri adalah positif dan ini adalah negatif. Nah, jadi yang sebelah sini tadi bautnya saya lepas ya. Karena tadi ternyata mentok, saya salah ukur di awal. Jadi bautnya saya lepas, saya ganti lem aja tadi. Untuk bagian bawahnya saya lem aja. Nah, kemudian nanti ini langsung, kan nanti yang akan dipasang saklar adalah yang kutub positif. Jadi yang min ini, yang negatif, langsung kita sambungkan saja ke bagian input dari modul USB-nya. Dan kalau untuk bahan yang kabel ini bisa rekan-rekan sesuaikan sendiri ya dengan kebutuhannya. Karena nanti beda box atau beda komponen yang disambungkan tentu beda kebutuhan kabelnya. Karena untuk lampunya ini dia terdiri dari 3 kabel, yaitu karena dia pakai 2 mode ya lampunya, yaitu ini yang negatif, yang hitam, yang ini adalah
lampu posisi on diam, nyala tapi diam. Kemudian yang kuning ini adalah nyala tapi dengan mode berkedip. Jadi tentu yang ini tidak akan kita gunakan. Saya akan menggunakan yang satu mode aja. Jadi ini akan dipotong. Dan untuk negatifnya ini saya gabung karena nanti akan disolder di satu tempat ya, di sini. Jadi ini digabung aja. Kemudian untuk voltmeternya itu semua kabel digabung ya, yang merah dan yang kuning ini digabung jadi satu saja, dan juga nanti positif dari modul USB-nya. Nah, ini untuk yang 7812 saya sudah pasang kabel ya. Jadi yang biru ini adalah positif input. Nanti yang kita gabung dengan positif voltmeter, kabel kuning voltmeter, dan positif dari modul USB. Kemudian untuk negatifnya nanti sama, tetap digabung ke sini. Kemudian yang positif dari lampu, yang kabel merah dari lampu itu nanti kita hubungkan ke output dari IC 7812. Dan seperti ini dia kalau untuk hasil akhirnya, rangkaiannya seperti ini. Ya kalau berantakan ya mohon dimaklumi ya. Kalau rekan-rekan buat pasti lebih rapi, bisa lebih rapi daripada ini. Sedikit saya ulas untuk skema rangkaiannya. Jadi ini output dari baterai XLT-nya. Ini yang positif, ini yang negatif. Jadi kalau yang negatif itu tinggal digabung semuanya. Negatif dari modul, negatif dari IC, voltmeter, dan lampu, itu semuanya digabung jadi satu sini. Namun kalau untuk yang positif dari baterai ini kita hubungkan ke saklar, kemudian kaki yang satunya lagi yang dari saklar ini mencakup untuk output yang ke IC, modul, dan voltmeter. Nah, untuk lampunya yang dari lampu, positifnya itu kita ambil dari output yang 7812 ini, agar tegangannya stabil di 12 volt. Karena kan kalau baterai XLT itu sekitar 18 sampai di 20 volt ya, 20-21 volt seperti itu. Jadi untuk menstabilkan tegangannya kita gunakan 7812 itu. Sudah, kalau ini tinggal kita tutup ya. Nah, ini tinggal kita tutup. Sebelum dibaut kita tes dulu. Nah, kenapa kok harus pakai voltmeter? Nah, kalau pakai voltmeter tujuannya ya untuk mengetahui kondisi baterai realnya ya. Kondisi baterai realnya. Ya kan udah ada indikator. Ya kalau yang ada indikator, tapi kalau yang nggak ada indikator, voltmeter ini sangat membantu untuk kita tahu ya, untuk kapasitas baterainya itu tinggal berapa, jadi kita bisa wanti-wanti ya, entah penggunaan baterainya itu kita tekan agar tidak terlalu boros. Nah, jadi seperti ini untuk hasilnya. Dan ini saklar. Jadi kalau saklar semuanya langsung on ya. Ini kita on kan. Nah, ini lampu langsung menyala. Kemudian voltase dari baterainya juga langsung ketahuan, bisa kita pantau di sini. Kemudian untuk USB-nya ini juga udah menyala ya, itu ada lampu biru. Nah, nggak seberapa kelihatan, tapi di dalam itu ada kelihatan lampu biru, berarti powernya juga sudah on. Sekarang kita cek untuk output dari USB-nya. Nah, ini dia untuk kita cek di USB-nya. Nah, ini muncul ya tanda charging. Jadi untuk USB-nya juga sudah bisa.
Dan kalau rekan-rekan ingin menambahkan seperti saklar tambahan, itu tinggal dihubungkan saja yang dari output IC12 ke lampunya ini, yang kabel merah ke lampu itu kita tinggal tambah saklar agar dapat memisahkan ketika tidak ingin menggunakan lampunya tapi ingin menggunakan chargernya, ya tinggal dimatikan saja lampunya. Itu kalau mau menambahkan saklar ke lampunya bisa seperti itu. Jadi nggak boros ya. Kalau gini kan dia setiap ngecas kita harus nyalakan lampunya juga. Tapi dengan menambahkan saklar untuk lampunya itu bisa kita buat terpisah. Ya, jadi voltmeter ini kita bisa gunakan untuk memantau kondisi baterai secara langsung dan juga bermanfaat kalau baterai itu nggak ada indikatornya seperti ini ya. Nah, kalau ini kan ada, kita bisa tahu tinggal berapa persen, kurang lebih kita bisa tahu. Tapi kalau untuk baterai yang seperti ini, yang tidak ada indikatornya, nah ini kita bisa pasangkan, menyalakan. Nah ini kita bisa tahu kan, untuk baterainya dia 17 volt, tentu ini lebih rendah ya daripada yang ini tadi kapasitasnya 9 volt. Jadi fungsi voltmeter salah satunya adalah itu, kita bisa mengetahui kondisi baterai secara real. Nah itu dia rekan-rekan untuk video kali ini tentang merakit senter emergency menggunakan baterai XLT Power Tool seperti ini. Semoga video ini dapat memberi manfaat bagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.